Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, kondisi market hari ini tidak terlalu bagus ya. Di sini ada koreksi teman-teman, ada koreksi di 1,5% lebih. Kalau kita ngelihat global crypto market cap saat ini, yaitu nilainya di 2,54 triliun dolar. Ini kalau kita ngelihat secara overall, ini sebenarnya bukan penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Ini tidak terlalu parah turunnya. Tapi kalau kita ngelihat lebih spesifik, memang ada beberapa aset yang turunnya lumayan signifikan. Dan untuk grid indeksnya teman-teman ada penurunan ya. Kemarin kita ngelihat di 64 sampai 65, sekarang skornya di 61. Kalau kondisinya sampai di bawah 60, memang kondisinya tidak terlalu bagus ya untuk ekosistem cryptocurrency saat ini. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Mudah-mudahan malam nanti sudah bisa recover lagi teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat di sini untuk Bitcoin teman-teman ya, ada penurunan di hampir 0,5% selama 1 hari terakhir ini, dan selama 1 minggu ada penurunan 3,05%. Cukup dalam ya untuk Bitcoin. Dan kemudian harga jualnya sekarang 67.400-an dolar. Dan begitupun untuk Ethereum teman-teman, di sini altcoin yang paling menjanjikan juga ada penurunan atau ada koreksi di hampir 2% selama 1 hari terakhir ini, dan di sini harga jualnya sekarang 3.700-an dolar teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat dari ekosistem meme coin juga di sini untuk market capnya ada penurunan sebesar hampir 4%, dan untuk trading volumenya pun ada penurunan di 18,5%. Dan di sini teman-teman untuk meme coin kalau kita ngelihat memang rata-rata selama 1 hari terakhir ini pada merah semua, alias lagi pada konsolidasi atau lagi koreksi ya teman-teman. Tapi di sini rata-rata kalau kita ngelihat secara mingguan masih tetap positif ya teman-teman. Bahkan ada satu meme coin ya teman-teman, Turbo, ini kenaikannya sampai 274% selama 1 minggu terakhir. Dan juga ada ERC20 yang naiknya itu sampai 178%. Berarti ini tandanya kalau menurut saya wajar-wajar aja ya teman-teman. Mungkin karena 2 hari lalu itu sudah overbought teman-teman, sudah manteng-mantengnya, jadi mungkin sekarang saatnya koreksi. Dan di tengah koreksi yang seperti ini saya rasa ini akan dalam waktu dekat akan recover kembali teman-teman. Karena meme coin seperti yang kita tahu bersama ya, meme coin ini lagi hype-hypenya sekarang, dan saya yakin ini antusiasme terhadap koreksi ini malah semakin tinggi, malah sepertinya bakal lebih banyak lagi yang serok ya, karena sekarang lagi dalam masa diskon atau lagi potongan harga teman-teman. Ya biasanya seperti itu ya, kalau lagi koreksi biasanya memang orang-orang menganggap ini adalah potongan harga, mumpung lagi diskon saatnya untuk serok lagi. Ya mudah-mudahan aja ya dalam 24 jam ke depan meme coin sudah bisa recover. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin saya bakalan update sedikit ya terkait meme coin. Di sini ada beberapa update yang pengen saya share ke kalian. Yang pertama yaitu datangnya dari Shiba Inu. Shiba Inu kian tumbuh sampai lampaui kapitalisasi pasar Cardano teman-teman. Jadi di sini untuk inti beritanya sendiri, Shiba Inu mendekati Cardano dalam hal market cap. Menurut data dari CoinMarketCap telah terjadi perubahan signifikan dalam peringkat kapitalisasi pasar atau market cap. Dan tercatat kapitalisasi pasar Shiba Inu baru-baru ini melampaui 16 miliar dolar teman-teman. Peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan kapitalisasi pasar Cardano yang saat ini peringkatnya lebih tinggi. Hingga tanggal 27 Mei kemarin kapitalisasi pasar Shiba Inu sekitar 14 miliar dolar. Sebagai perbandingan, kapitalisasi pasar Cardano mencapai 16,5 miliar dolar. Selisih yang semakin mengecil ini menunjukkan bahwa waktu terus berjalan untuk posisi Cardano di 10 besar. Ya jadi itu ya teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri sekarang ini memang lagi masanya teman-teman. Terutama di tahun 2024 ini memang meme coin lagi merajai banget di pasar. Walaupun secara harga meme coin ini receh ya teman-teman, harganya micin banget. Tapi kalau dilihat dari sisi antusiasme dan adopsi, untuk meme coin sangat-sangat menjanjikan di tahun ini teman-teman. Meme coin menjadi aset yang paling diminati untuk tahun ini. Dan bisa jadi ada kemungkinan ya bahwa Shiba Inu ini bisa mengalahkan market capnya dari Cardano. Ini gapnya sudah semakin kecil teman-teman. Kalau untuk Shiba Inu sendiri di 14 miliar dan kemudian Cardano di 16,5 miliar, berarti sisa gapnya tinggal 2,5 miliar lagi untuk Shiba Inu mengungguli atau menyalip Cardano teman-teman secara market cap. Ya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan, tapi kalau ngelihat dari trennya, saya rasa dalam waktu dekat ya atau dalam beberapa bulan ke depan Shiba Inu ini sudah bisa mengungguli Cardano teman-teman. Oke, mungkin kira-kira seperti itu ya update dari Shiba Inu. Dan selanjutnya di sini saya pengen update terkait PP Coin teman-teman. Di sini PP Coin lagi mengalami koreksi yang cukup dalam ya, di 10% teman-teman selama 1 hari terakhir ini, dan selama 1 minggu total koreksinya menjadi 6,2%. Dan untuk harga jualnya sekarang di 1.355 dolar dengan 40 di belakang koma. Ini merupakan kondisi yang kurang bagus untuk PP Coin, tapi di sini ada prediksi dari CryptoPatel teman-teman. Ini menindaklanjuti update-annya yang tanggal 28 lalu. Waktu tanggal 28 kemarin dia sempat update ya, PP support ini bakal break support, brace for potensial 10% downside move. Jadi akan ada penurunan atau akan ada koreksi di 10% atau lebih ya teman-teman. Tapi kalau ini bouncing, kalau ini memantul
memantul teman-teman, kalian harus persiapkan diri juga untuk kenaikan yang selanjutnya di new ATH-nya teman-teman. Dan kemudian update yang selanjutnya ya, yang tadi saya mau tunjukin ke kalian, ini di sini dia sudah menunjukkan grafiknya teman-teman. Di sini ada untuk penurunan atau ada break supportnya. Di sini supportnya di 1660 ini turun ya teman-teman, turun ke sekarang sampai ke 13 teman-teman. Dan kalau misalnya memang betul ya teman-teman apa yang sesuai prediksinya kemarin itu, bahwa setelah penurunan 10% ini, kalau misalnya ini ada bouncing atau ada pemantulan naik, ini dia akan mencetak new ATH-nya lagi. Ya saya berharap sih semoga itu terjadi ya teman-teman. Semoga dengan penurunan yang cukup dalam ini di 10%, semoga dalam waktu dekat ini dia bisa memantul atau bouncing sampai ke new level ATH-nya. But anyway, tidak semua koreksi itu buruk teman-teman. Kalau kita ngelihat dari koreksi PP yang sekarang ini tentu saja membuat harganya jadi murah banget ya. Dan buat kalian semua yang pengen masuk sekarang untuk PP Coin, saya rasa inilah saat yang tepat teman-teman. Saatnya untuk serok lebih banyak lagi, atau saatnya untuk all in pun gak apa-apa. Ya tapi kalau kalian gak mau masuk pun ya terserah kalian ya, segala keputusan kan di tangan kalian. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman, di saat koreksi yang dalam ini saya cenderung akan masuk lagi teman-teman. Karena mumpung sekarang lagi ada diskon ya teman-teman, jadi ini saya rasa saat yang tepat untuk saya masuk. Dan mungkin saya akan all in ya teman-teman untuk PP Coin, karena saya masih percaya atau saya masih yakin di akhir tahun ini PP Coin ini akan melesat naik teman-teman, atau kemungkinannya bahkan bisa sampai di 1 sampai 10 rupiah. Itu sih kalau menurut saya ya teman-teman, pokoknya range-nya antara 1 sampai 10. Mungkin di akhir tahun ini akan tercapai seperti itu. Kalau saya pribadi tetap optimis seperti itu. Tapi buat kalian semua jangan terlalu dengerin saya juga ya. Kalian nyari informasi yang lain, kalian nyari berita-berita pembanding supaya kalian ini bisa menentukan juga investasi kalian. Mungkin kira-kira seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.